Saya tidak. Jelas beda lah. Oke, baik. Kamu tidak bisa tahu mana perbedaan, mana persamaan. Disinilah kamu akal sehatmu nggak bisa kebawa ke diskusi. Vincent. Saya tahu. Dengarkan saya. Makanya saya berbicara. Oke, makanya saya bukan korban dogma, Elang. Saya bukan korban dogma, Elang. Makanya saya tahu. Sebentar dulu. Maria terlebih dahulu diselamatkan tidak sebelum penebusan di atas kayu salib? Tidak. Maria diselamatkan dulu enggak? Tidak. Bagi saya enggak. Oke, saya kasih ayat. Baik. Silakan kasih. Lukas 1 ayat 46. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Betul. Oke. Itu Allah sudah menyelamatkan Maria daripada kita-kita ini. Semua manusia ini. Oke. Kita diselamatkan karena Yesus mati di atas kayu salib. Tapi Bunda Maria diselamatkan sebelum Yesus mati di atas kayu salib. Sama atau beda dengan kita? Saya tanya dulu, itu ayat pernyataan, ayat pujian, atau ayat apa? Ayat apa? Ayat Alkitab. Jangan menggunakan ayat-ayat Alkitab untuk mendukung dogma. Saya paling tidak suka, Bang. Saya tidak ada mendukung dogma, Vincent, saya tidak ada mendukung. Sini saya baca ayat yang tertulis. Saya tidak mendukung dogma. Korban dogma mau dikibulin dengan ayat. Jangan lari kode dogma. Kamu sama atau beda tentang keselamatan? Mana duluan kamu diselamatkan? Bunda Maria atau kita ini manusia? Siapa duluan yang diselamatkan? Saya sudah kasih tahu Bang Elang ya. Siapa yang duluan diselamatkan? Secara Bunda Maria ya, atau kita? Ya, secara waktu Bunda Maria. Ya sudah selesai. Berarti kamu tidak sama. Kita tidak sama dengan Bunda Maria. Kau bilang sama-sama, nekat yang nyata kau juga. Oke, silakan. Mina. Jangan kau sama-samakan sama Bunda Maria. Bunda Maria terlebih dahulu diselamatkan. Sebelum Yesus lahir, Maria sudah diselamatkan. Masih dalam kandungan, Maria sudah diselamatkan. Kamu nyamakan diri. Kamu siapa? Mantan preman kamu. Oke, diskusi sama. Siapa mau dispesialkan di mata saya? Siapa? Bukan siapa kamu tadi yang mau dispesialkan. Dia hanya dapat kasih karunia. Dia pilihan Tuhan. Dia pilihan Tuhan. Ya, kamu siapa? Di mana kamu ditetapkan kamu pilihan Tuhan? Nama Vincent. Tak, kamu di mana di Alkitab kamu? Di mana kamu dipilih Tuhan? Coba. Manusia biasa kok mau dispesialkan. Coba kamu di mana kamu dipilih Tuhan namamu? Coba. Mantan narkoboy, mantan napi. Mantan udah. Pio. Ya, gak usah ke sana. Mana kamu kurus kering, kalau di hadapan saya tendang satu kali terlempar kau nih, badan kurus kering mau. Sabar. Vincent, sabar. Anda pikir saya enggak tahu dirimu? Mantan napi, mantan preman. Badan kurus kering begitu. Sabar. Om Vincent, sudah. Om Vincent, sabar. Jadi kan aku kan mengkritisi Hasan. Tadi kamu ngomongnya baik-baik, sekarang kamu gal. Ini gimana sih? Saya senang berdiskusi, tadi kau lemah lembut, sekarang kau kayak gini. Berani hanya di TikTok ini manusia Pio ini. Coba kau ini. Kau ini macam-macam. Mantan preman, mantan napi. Ya kenapa kalau saya mantan preman? Memangnya Anda manusia suci? Manusia masih merokok, mabuk kok merasa suci itulah. Anda pikir Anda lebih baik? Kita gini. Cuma gini. Dari saya sekarang. Manusia bukan gini, Vincent. Kita tidak mengatakan kita ini suci, tidak. Kita semua manusia berdosa. Cuma kamu gini. Kamu kalau udah nggak bisa jawab, saya ini mantan preman, saya tebas batang leher semua. Nggak, Bu. Perkataan seperti itu. Kembali ke topik. Jangan kamu munculkan. Oke, kembali ke topik ya. Jangan munculkan perkataan seperti itu ya. Udah. Iya. Ya. Itu loh. Nah kan jadi diputar lagi kan. Nah inilah kan. Waduh, Vincent, ingat. Saya biasa ingat kasih ya. Pengaruh apa?
Enggak punya pengaruh Udah, apa. udah. Sudah PT. Biarin. Mau ngatur-ngatur saya, nggak usah kau keluar. Oh, saya nggak peduli banyak sekali berita. Saya nggak peduli. Saya nggak peduli berita apa. Bang Vincent gini ya. Bang Vincent jangan bawa Enggak ada pengaruh preman buat yang kita buat bawa saya kebenaran video. Tuhan. Biasa-biasa Kalau bawa aja. preman itu makin salah Anda, makin konyol Anda bawa itu. Ya, biar orang lain dengar. Gereja untuk gereja, Pak Fiza orang lain dengar. Kalau dia ini itu menipu. Selo, Anda pikir pendeta itu nanti seperti malaikat ya, Anda caci maki pun diam, halus. Oh, kalau jumpa saya jangan. Nggak ada itu saya peduli. Berarti, benar Anda menabur badai dengan saya, Anda menabur angin, Anda terima badai dari saya. Nah, apakah oke. Apakah begitu ajaran Yesus? Kamu seorang pendeta. Kamu siapa menabur angin, menabur badai, menuai badai? Apakah pendeta seperti itu perkataannya? Iya, betul. Kenapa? Paus aja Itu yang kamu perang salib. itu yang kamu terima dari ajaran Pimpin Yesus. Perang salib loh. Bentar dulu. Paus kalian aja bantai. Bentar. Itu yang kamu terima dari ajaran Paus Yesus. kalian aja pimpin perang salib, bantai ribuan orang. Oke, Kenapa? baik. Kalau enggak ada ketika Yerusalem diserang oleh kaum khilafah, itu jatuh di tangan mereka, lalu Nggak menyerang ada, Eropa. memang jatuh. Lo, kamu baca Dikuasai. sejarah. Inggris, Inilah. Inggris, Amerika Bentar, aja baru Vincent. membebaskan sepenuhnya tahun 48. Perang salib mulai tahun kapan? Ya, Perang itu salib itu tidak ada dampak apa-apa, justru bikin Allah. hancur Yerusalem. memang nekat yang nyata kau memang. Patung-patung dibangun di sana semua. Yerusalem jatuh di tangan khilafah. Kembaran Judas ini, kembaran Judas. Nggak perlu. Silakan, nggak perlu. Mina. Paus Silakan, kalian Mina. aja bantai orang kok. Ya, jangan dulu kita bahas bantai-bantai. Kita bantai secara pengetahuan saja tentang Bunda Maria di Iya, makanya jangan berpikir, oh saya video saya ini paling ngeri, paling hancur. Padahal kalian nggak pikir loh. Bentar. Saya luruskan ya tentang perang salib. Itu RT 6 menyerang Yerusalem dan Eropa, memperluas daerah kekuasaannya. Kamu setuju nggak kalau kekristenan itu Ini jatuh di PT tangan Perpuluhan Muslim? Ini kan manusia paling bodoh sedunia. Kamu setuju nggak kalau semua jatuh di tangan Muslim, tidak ada kamu penyebaran Injil sampai ke tanganmu? Anda penyembah berhala PT Perpuluhan. Udah kembali ke topik, kembali ke topik. Ya udah, Udah kembali ke topik. nanti kita akan Silakan. perang salib, pembentukan perang salib nanti. Tenang, sabar. Aku bisa juga itu bahas. masih penuh penyembahan berhala PT Kejadian Perpuluhan. Jangan kau sombong. 3:15. Sudah, Vincent. Sudah. Nenek-nenekmu orang tuamu Fokus. masih nyembah berhala PT Perpuluhan. Sudah, fokus Vincent. Nanti kalau kita bahas perang salib, Buat adat Kita- ya, adat penyembahan di pohon, batu besar. Sabar. Aduh, Tuhan, ya ampun. 3:15 ya. Kejadian Itu 3:15 penuh itu dengan penyembahan kalimat- berhala PT Perpuluhan. Gak mau didiskusi ternyata ya. Kembali ke Jadi diskusi, gitu loh, kembali. PT Perpuluhan. Ya, Kembali kita ke diskusi. Ya. Kembali ke Inilah diskusi. inilah disebut sebagai Ini kembaran kita mau Judas. kita mau perang salib atau kembali ke topik Bunda Maria? Bunda Maria. Oke, kembali Bunda ke Maria. topik ya. Oke, kembali ke topik. Oke, siap ya. Bentar ya. Aku narasi bentar ya. Saya tidak akan layani pelacur yang bernama Mina Young. Itu aja. Aduh, Pak, kemana? Aduh. Bilang pelacur toh Vincent. Kamu bahasa Vincent, kamu udah ketakutan loh. Vincent jangan pakai bahasa kau Vincent. toh, Sudah lama kenal dia ini pelacur Vincent, ini. kamu oke sama Vincent. Vincent, apakah kamu berani berdiskusi sama Pinayong? Berani atau Saya tidak? nggak mau, saya nggak. Berarti kamu panggil ambulan. Asintiol, dia sudah ketakutan, panggil ambulan dulu. Benar. Vincent jangan pakai omong-omong kotor. Panggil dulu ambulan. Ya, jangan gunakan bahasamu di sini. Panggil ambulan dulu, Vincent kasih dulu ke ambulan dulu dah. Nah, tuh kamu Vincent, kado untuk kamu tuh. Kami aja diskusi sama paman Yudas, nggak pernah sampai Vincent kau bikin malu kau Vincent. Iya, Sama Taniman apa lagi? Yudas nggak pernah ngomong pelacur lah, apalah, Iya. bantai lah, nggak ada. Ih, Ajaran kita kali. fokus ke ajaran, gitu loh. Tuhan. Oke.
Dia sudah seorang pribadi kamu gitu, Vincent. Kamu nggak cocok layak kamu seorang pendeta. Pendeta palsu kamu. Ya? Pendeta palsu. Baik. Melang. Oke. Oke, baik. Ini ada Tanimbar. Tanimbar, silakan. Bentar dulu. Silakan Tanimbar, Kalau dia- kita bahas di diskusi Memang Bunda Maria. Itu nggak Ya, benar silakan. itu Ya, Protestan. ya. Ya biarin aja lah ya Vincent dan ininya ya. Kita Saya nggak dukung usah. Tekan Mina, saya di pihak kamu walaupun Katolik ya, kamu ya, nggak benar itu orang. Ini mau tanya boleh nggak Opalang? Kita fokus Panggil Kamu, Opa, kamu jangan panggilmu Opa. yang bagus lah, yang sopan lah. Saya belum kakek-kakek saya. Nanti kamu saya panggil Panggil apa? panggil Elang aja, panggil Om Elang boleh. Tadinya Soalnya saya kamu, kira udah maaf. emang udah umur kamu berapa? Coba saya tanya dulu. Bentar, umurmu berapa dulu? kepala 3 Opa. Pak Elang. Ya, kepala 3 berapa coba? Kepala 39, 38, 37. Coba saya mau tahu dulu, konfirmasi. 37. 37, kau udah opa-opa juga kalau gitu kau. Ngawur kamu, opa-opa kamu. Oke, panggillah yang sopan orang supaya kamu bisa dihargai. Oke? Siap. Oke, silakan. Ini diskusi tentang Bunda Maria. Begini Pak Lang, begini. Ini kita bahas yang kemarin ya. Kenapa di dalam tubuh Katolik itu tidak satu suara gitu? Kenal Pak Helmi nggak? Kenal Pak Helmi nggak, Pak Lang? Saya nggak kenal Pak Helmi. Yang di Komal anak jalanan. Namanya anak jalanan. Dia Katolik juga. Hubungannya apa? Hubungannya apa? Jangan gini, jangan gini Tanimbar, gini. Kalau dia di komal kita ngomong yang salah, kita akan tegur. Kita saling Tidak, mengingatkan. Bentar, gini, Sebetulnya gini, benar, jangan tidak ada yang salah. gini. Jangan kau bawa orang di room rallying, kau bawakan kemari. Dia Katolik, ngomong dia salah. Kalau dia ngomong salah, kita harus ngomong sesuai magisterium. Sebentar, aduh Tidak. kamu ngomong. Bentar, jangan bawa-bawa orang Katolik yang bicara di room lain. Itu loh. Karena kita bukan mengajar ini, mewarta ini bukan hasil dari tafsiran pribadi, tetapi sesuai ajaran magisterium. Kalau ada yang salah ngomong Katolik, entah saya atau orang lain, itu saya yang salah, bukan magisterium gereja yang salah. Paham dulu di situ. Oke? Jangan dulu dipotong. Jangan Oke, kan belum. saya rasa Anda harus paham di situ dulu. Oke, apa yang mau kamu katakan? Saya tidak bilang salah, ucapannya tidak. Yang kita bahas itu kemarin tentang pernikahan kan, yang kumpul kebo tetapi setia sampai mau memisahkan, dibanding dengan yang menikah secara resmi di gereja diberkati pastor atau pendeta tetapi cerai hidup lalu menikah lagi. Nah di sini ada sebetulnya tidak salah, benar kan? Cuman kenapa berbeda? Kalau Opalang kan lebih setuju. Memang kau kurang ajar memang. Udah kita bahas yang kemarin. Kumpul kebo tetapi setia. Kurasa kamu nggak pernah nyambung otakmu ya. Itu sudah berapa kali kita Kemarin bahas. sudah kita bilang loh, gereja dengan pemahaman pribadi itu berbeda. Bang Elang dia menggunakan cara dia pribadi dalam menanggapi kasus yang ke bawah. Tetapi ia juga menjelaskan dalam gereja dua-duanya adalah zina. Salah. Itu loh. Itu salah dan Kamu nggak zina. paham kamu. Itu di gereja. Magisterium gereja mengatakan dengan tegas, sekalipun dia Kristen Protestan, dia nikah secara Protestan, diberkati sama pendeta, tapi itu tidak ada tahbisan imamat, ya sama saja dan kumpul kebo. Nah, sama halnya juga dengan kasus yang kamu bawa. Mereka tidak menikah, tapi mereka kumpul kebo, tapi tidak diberikan yang namanya sakramen perkawinan. Ya sudah, sama saja kumpul kebo, sama-sama salah, sama-sama zina. Itu pandangan gereja. Nah, kalau kamu tanya sama Elang secara pribadi, menurut kamu mana yang lebih better dari antara duanya? Ya, lebih baik dia tidak secara sakramen, ya tidak merusak
tidak merusak tatanan dan inti ajaran gereja ketimbang dia merusak tatanan dan ajaran gereja. Itu dari kemarin sudah kita bahas loh. Aku nggak ngerti apakah memang AQ-nya Protestan itu sama antara Tanimbar, Saint Jude, dengan Vincent Fidelis. Kayaknya sama kemungkinan. Nggak nyambung, maksudnya kan nggak nyambung kah apa yang kita jawab kemarin? Ya, oke, Tanimbar. Nanti ini posisinya ya, posisinya. Kamu ini di posisi gerejamu ya. Saya dong Di posisi Oke. Kamu gerejamu, sebentar. Ini posisi pertanyaan itu di gerejamu. Kamu gereja apa? Contoh, Pentakosta. Nah, ada kumpul kebo, ya, umat Pentakosta. Dia setia sama istrinya, tidak diberkati oleh pendeta Pentakosta. Nah, lalu ini ada umat Pentakosta juga, dia setia, kayak dia diberkati oleh pendeta di gereja. Lalu mereka cerai, nikah lagi, cerai lagi, nikah lagi, cerai, nikah lagi. Dua-duanya salah atau benar dua-duanya? Jawab dulu. Secara ajaran gerejamu, secara ajaran gereja Pentakostamu, itu dua-duanya benar atau dua-duanya salah? Yang mana nih pertanyaan yang seperti apa nih Pak? Memang meninggal kamu, memang meninggal memang kamu. Capek saya ngomong. Nah, Kamu jangan muter-muter. Kamu jangan muter-muter. Baru saya bercerita, kamu udah nggak tahu, udah bingung. Baru saya selesai ngomong. Bentar, Palang. Ini Oke, banyak orang-orang itu- Kristen. Saya akan jawab. Banyak orang-orang Kristen baik Katolik maupun Protestan yang mengartikan firman Tuhan itu secara hurufiah. Iman Kristen itu umat terjemah, bukan umat penghafal. Palang harus tahu itu. Dengar Tanimbar, kembali ke topikmu. Jangan kamu lebar kemana-mana. Oke, saya Umat akan jawab. dengar. Oke, Oke, kita mana kembali mana yang itu sama-sama umat Pentakosta? Ya, yang kumpul kebo tadi tidak diberkati oleh pendeta Pentakosta, tapi umat itu setia sama istrinya. Oke. Lalu ada umat Pentakosta yang diberkati di gereja Pentakosta, lalu cerai kawin lagi, diberkati oleh pendeta itu. Yang mana ajaran Pentakosta yang benar sesuai dengan itu? lebih baik tidak diberkati secara gereja, pendeta, tetapi setia sampai maut memisahkan daripada diberkati oleh pendeta tapi kawin cerai. Itu kau benarkan ajaran itu yang tidak diberkati itu kumpul kebo dibenarkan di gerejamu? Waduh, meninggal kau saudara-saudara. Tadi saya bilang secara ajaran Pentakosta gereja kalian itu Anda benarkan itu? Saya gereja Pentakosta. Lupa. Saya mengartikan firman Tuhan berdasarkan Alkitabiah, bukan gereja. Kamu tadi kan beri contoh. Nah, sekarang kamu menjawab secara Alkitabiah, secara ajaran gerejamu. Kau jawab. Yang kumpul kebo tanpa diberkati pendeta, itu benar. Itu benar. Gereja adalah tempat persekutuan iman percaya. Tetapi iman hati saya kemana-mana kau lari. Hei, Tanimbar, jangan kemana-mana. Saya berdasarkan Alkitabiah. Kamu jawab pertanyaan kamu sendiri. Saya lemparkan ke kamu. Kamu jawab di situ. Jangan kemana-mana. Maka dari itu begini Palang dengan saya orang yang mengerti firman Tuhan. Ya, secara Alkitab dan ajaran gereja Pentakosta, kumpul kebo itu benar atau salah? Kalau setia sampai maut memisahkan itu tidak zina, kecuali kumpul kebo tidak setia, itu zina namanya. Setia dia sama istrinya tapi tidak diberkati, itu benar di gerejamu? Ya. Waduh. Dengar ya, dengar saudara-saudara. Jadi boleh tanpa diberkati, yang penting kita setia sama pasangan kita, kumpul kebo, yang penting setia. Itu dibenarkan di gereja si Tanimbar. Udah selesai, saya kejar di situ. Dulu.
Misi saya sudah selesai mengajarnya. Sudah. Silakan. Silakan Mina. Silakan Mina. Saya sudah selesai. Saya sudah selesai misi saya. Belum Nah, bicara sudah ini. kamu sama Mina. Sama Mina aja udah. Nah, saya izin bicara ya. Waktu. Kenapa saya bilang lebih baik tidak diberkati tetapi setia sampai maut memisahkan? Karena karena di dalam Alkitab ada tertulis apa yang disatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan manusia. Yang tidak di ayat di Alkitab itu tidak ada apa yang disatukan pendeta, nggak ada. Apa yang Ya, disatukan makanya kenapa dikatakan Bang Alam, ajaran gerejamu jadinya kan? Kenapa? Karena kamu pun juga memberikan pertanyaan yang sama dengan Bang Elang menggunakan jawaban dia secara pribadi, kamu sudah menganggap itu adalah ajaran magisterium gereja. Nah, hal yang sama juga dilakukan oleh Bang Elang ke kamu, itu namanya mirroring. Itulah kenapa sebelum kamu memberikan pertanyaan kepada orang lain, seharusnya kau ngerti ketika pertanyaan yang sama diberikan kepadamu, kau juga tidak blunder menjawab. Nah, perbedaannya, pertanyaanmu itu pertanyaan yang tidak tepat kau berikan kepada kuasa gereja, kuasa magisterium gereja atau pengajaran gereja itu tidak tepat. Karena dalam gereja Katolik tidak ada kata better di antara kedua kasus tadi, gak ada. Sama-sama zina, sama-sama kumpul kebo, dan itu tidak benar di hadapan gereja. Itu ya, makanya kenapa kalau kamu nanya sama orang secara moral dan personal, jangan kamu samakan moral dan personal seseorang dengan kamu samakan dengan ajaran gereja. Apalagi kau tabrak-tabrakan dengan menurut Minayong, menurut Elang, menurut siapa lagi namanya Paman Satu itu yang kamu bawa ke sini, ya itu nggak baik dan itu tidak tepat. Sebagai seorang yang tahu diskusi jalannya diskusi, kamu tahu kami seorang Katolik yang ada 3 pilar iman. Ada tradisi suci, ada kitab suci, dan ada magisterium gereja. Di mana fondasi kami magisterium gereja itu mencakup keduanya, tradisi suci dan kitab suci. Jadi kuasa mengajar itu menghasilkan adanya tradisi suci, pengajaran-pengajaran suci, dan juga pengajaran-pengajaran dari pengajar suci tadi, itulah disebut kitab suci. Kami tidak berpatokan dan berpendirian pada satu orang, tapi yang namanya 3 pilar iman yang satu keutuhan, maka akan menghasilkan holistik keutuhan. Artinya gereja itu tidak mengerti firman Tuhan, Mina. Tidak Sekarang mengerti kita balik lagi ke dalam pembahasan kita. kepada kalian. Saya mau bertanya kepada Langsung kalian. saja tentang Bunda Maria. Apakah Bunda Maria telah dipersiapkan dari awal sekali? Itu kita bahas. Sebentar. Oh, jangan takut diskusi ini. Kau tidak bisa jawab. Enggak Sebentar takut, dulu. enggak takut. Kalau kamu kan mengatakan bahwa gereja kami tidak mampu untuk mengajarkan keutuhan di dalam kitab suci. Mari kita buktikan. Sebentar dulu, Mina, biar saya clearkan dulu dia. Tadi kamu bilang, bentar, secara ajaran dengar dulu, kamu kok panjang-panjangin, udah, bentar dulu. Saya bertanya tentang ajaran gereja Pentakosta. Ajaran gereja Pentakosta itu pasti sesuai dengan Alkitab. Kamu bilang kamu lebih membenarkan orang yang kumpul kebo, yang tidak diberkati oleh gereja Pentakosta, oleh pendeta tadi, itu setia dia sama istrinya. Itu benar kamu bilang. Coba buktikan ayatnya benar di mana tanpa dipersatukan Allah. Dipersatukan Allah itu namanya diberkati. Oke. Diberkati oleh gereja. Di mana ayatnya tidak dipersatukan Allah, kamu benarkan dia. Saya Silakan. mau tanya. Adam dan Hawa di Allah apakah Emang nekat yang nyata kamu memang, aduh. Hawa Itu kan sudah diberkati oleh Allah. Itu Kejadian 2 ayat 24. Secara literlek, Pak. Adam dan Hawa itu Iya. bukan satu orang satu Artinya, kita. Tidak. bukan manusia toh yang Benar, menyatukan saya jelaskan sama manusia kamu di dalam laki-laki kitab dan suci perempuan. sendiri. Tetapi Benar. Allah Lihat, dong. coba Kasintul baca dulu Kejadian 2 ayat 24. Coba, itu Allah yang mempersatukan. Kejadian 2, 23 sampai Kejadian 2 ayat 24. Ya, dengar kau bilang bila perlu. Sampai kau bilang 25. tadi tidak dipersatukan Allah ya. Oke, kita baca ayatnya. Kasintul, silakan dulu dibaca. Yang menyatukan itu Allah kan, bukan Kasintul, oke. Mina, silakan baca dulu Mina. Nah, ini ya, baca. Aku bacakan dari 23 sampai dengan 25 ya.
Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya suami istri yang telah dipersatukan. Nah, Enggak ayatnya apa yang disatukan pendeta atau apa yang disatukan manusia. Bro, jadi kalian itu pendeta itu, bentar, pendeta itu atas kuasa apa dia memberkati pernikahan? Atas kuasa siapa? Jawab dulu. Kuasa Allah? Enggak, Enggak, justru Adakah kamu berarti pendeta itu menikahkan itu dengan kuasa siapa? Kuasa Allah atau kuasa manusia? Silakan dijawab dulu di situ. Ada nggak ayat apa yang disatukan manusia atau pendeta? Nggak ada. Memang. Iya, jadi pendeta kalian memberkati itu atas siapa? Coba jelaskan dulu. Terus di Pernikahan dalam itu ayat 10 sampai 12, barang siapa mencerai istrinya lalu menikah lagi dengan perempuan ia hidup di dalam perzinahan. Kalian menikah di gereja kalian itu atas siapa? Atas Allah yang menikahkan atau manusia yang menikahkan? Coba, pendeta kau itu menikahkan orang itu atas manusia yang menikahkan atau Allah? Akan jawab dulu. Paman Judas sampai kabur dengar kau bawa kejadian 2 ayat 24 itu Tanimbar dengan untuk membela yang Nabi. Kabur dia Ada nggak malu. apa yang disatukan Allah? Temenan. Apa? Sudah, Sedikit, boleh. sudah kamu diam dulu, udah. Tanimbar, ini Pak Sokra, silakan Pak Sokra. Pak Sokra, Malu ya. bentar. Pak Sokra, Malam ya. Mana lah. halo. Oke, setuju nggak kamu dengan perkataan Tanimbar tadi, Pak Sokra? Setuju, bagaimana setujunya dulu? Enggak, dia bilang itu kumpul kebo tanpa dipersatukan oleh Allah, asal setia itu benar menurut ajaran gereja Pentakosta. Kumpul kebo ya salah, nggak benar. Si Tanimbar bilang benar. Oke, Paman Lang izin sedikit. Oke, silakan. Biar Paman Tanimbar tahu ya. Tanimbar, diam dulu Tanimbar. Jadi kumpul kebo itu dilarang di dalam Alkitab, ya, di dalam kitab suci, tidak dibenarkan, ya. Kumpul kebo itu di 1 Korintus ya 6:18 ayat 20, ya. Jauhlah percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Jadi kumpul kebo itu ya, itu berasal dari kata dasar porneia, ya. Bahasa Yunani koinenya itu porneia, ya. Itu akar kata dari kata pornografi. Porneia itu termasuk apa? Ya. Porneia itu termasuk ya menurut Strong lexikonnya itu termasuk aktivitas seksual di luar nikah. Dan kumpul kebo termasuk di dalam kategori porneia itu. Ya. Yang di dalam 1 Korintus 6:18 sampai 20 simplifikasi dengan kata percabulan, ya. Jadi kumpul kebo itu termasuk dari bagian percabulan, ya, dan itu dilarang di dalam Alkitab. Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa kumpul kebo itu dibenarkan? Ya, boleh tunjukkan kalau Paman Tanimbar bisa membuktikan ayat di Alkitab yang mengajarkan bahwa kumpul kebo itu dibenarkan. Silahkan kalau Anda bisa menunjukkan untuk membenarkan pernyataan Anda. Ya siap, saya akan beri saya waktu bicara, jangan dipotong. Saya kan punya dalilnya. Saya tadi kan sudah bilang lebih baik kumpul kebo tetapi setia. Garis bawahi setia sampai maut memisahkan, daripada menikah diberkati oleh pendeta atau pastor tetapi cerai hidup lalu menikah lagi. Karena dalilnya di dalam Markus 10 ayat 10 sampai 12, barang siapa yang menceraikan istrinya lalu menikah lagi, ia hidup di dalam perzinahan. Artinya zina atau tidaknya suatu hubungan suami istri itu di kesetiaan.
Tanimbar, daripada Tanimbar, menikah secara jangan terlalu jauh. Kita pisahkan dulu gini Tanimbar. jadi berkati tetap Sebentar. setia. Pisahkan Jangan dulu dulu dipotong. perzinaan. Bapak bicara saya diam. Saya bicara silakan. tolong diam. Itu dalilnya ada. Kesetiaan, arti pernikahan secara rohani. Dan ada juga ayatnya apa yang disatukan Allah. Tidak ada ayatnya apa yang disatukan pendeta atau manusia. Tetapi Allah. Dengan apa? Kesetiaan. Itulah arti perkawinan atau pernikahan yang Oke, baik, Tanimbar, saya sudah dapat poin bentar. Jadi gak usah pergi ke gereja diberkati oleh pendeta. Ya udah di rumah aja. Contoh sini saya Lajang, ada istri saya, udah kita kawin. Udah kawin, yang penting kita setia. Itulah kita disatukan Allah. Nah, kita setia, kita ini bersatu. Nanti Allah yang langsung aja kita berdoa, ya Tuhan Allah, ini kami kawin, satukanlah kami ya Tuhan ya, tanpa ada pemberkatan dari pendeta. Begitu kan yang kamu maksudkan? Saya Tanimbar? akan lanjut. Begitu kan yang kamu maksud tadi kan? Jawab dulu. Dijawab dulu, begitu yang kamu, tanpa ada pemberkatan pendeta. Pergi ke gereja, yang penting kita setia, itulah yang disatukan Allah, setia. Begitu, benar? Menurut ajaran gerejamu seperti itu? Iya, daripada menikah di gereja. Iya, udah. Oke. Pak Cokra, enggak, bentar dulu. Pak Cokra, apakah Anda sependapat seperti itu, Pak Cokra? Kita buka mic-nya. Yang bercerai bisa double, artinya dia Jangan dulu, Pak Cokra. Apakah Anda sependapat dengan itu? Enggak. Yang penting kita setia, menikah tanpa ada pemberkatan di gereja oleh pendeta. Itulah kesetiaan, itulah yang disatukan Allah. Tanpa ada pemberkatan. Apakah Anda setuju dengan Tanimbar? Setuju kumpul kebo. Oke, silakan. Itu aja sih. Minta konfirmasi aja. Oke. Banyak itu. Oke. Nanti dulu bentar. biarkan saya bicara. Oke. Sedikit lagi. Nah, kamu sama Kompiang ya. Nanti Mina sama apa? Bentar. Nah, oke, sedikit lagi saya. Kenapa di luar negeri kayak Italia yang mayoritas Katolik, mereka juga sama kumpul kebo. Artinya mereka mengerti firman Tuhan. Jangan asal ngomong, Italia itu masih sangat kental kekatolikannya dan orang yang kumpul kebo itu tidak diperbolehkan, bro. Jangan asal ngomong. Itu mana buktinya? Jangan bentar Tanimbar. Gini loh. Orang yang tidak diberkati sakramen perkawinan itu namanya Cina. Kamu jangan bawa-bawa seperti itu. Itu loh, kamu konyol kamu namanya. Fokus aja. Di semua negara itu pasti ada yang seperti itu. Oke, baik. Saya akan Ya, semua negara pasti ada yang berlaku seperti itu. Oke. Kamu diskusi sama Kompiang. Oke. Sedikit. Tanimbar sebelum. Tanimbar, kamu terlalu banyak ngomong. Gantian dulu. Oke, Kompiang silakan. Oke. Gini Tanimbar, kamu kosongkan dulu dalam pikiranmu itu untuk membandingkan tentang kumpul kebo atau pencabulan tadi ya, yang dalam bahasa Yunani tadi. Kamu kosongkan di kepalamu untuk membandingkan antara kumpul kebo dengan orang yang menikah lalu bercerai. Kosongkan dulu itu. Sekarang kita fokus kepada kumpul kebo saja dulu. Ya, itu yang saya minta. Saya minta Tanimbar tunjukkan ayat di dalam Alkitab ya, yang membenarkan tindakan kumpul kebo itu. Kamu jangan bawa-bawa ke ayat lebih baik yang terkait dengan pernikahan yang bercerai, jangan. Yang membenarkan kumpul kebo itu saja fokus Anda sekarang. Untuk membenarkan pernyataanmu, mendukung pernyataanmu itu benar. Pak Komplain, begini. Tadi kan pertanyaan saya dengar baik-baik, makanya lebih benar mana kumpul kebo tetapi setia sampai maut memisahkan? Saya bilang bukan kumpul kebonya aja, tetapi ada kelanjutannya, tetapi setia sampai maut memisahkan. Kalau misalkan kumpul kebo tetapi tidak setia, itu adalah zina. Artinya apa? Di dalam Markus 10 sampai 12 itu artinya zina atau tidak zinanya suatu hubungan suami istri atau pernikahan
itu ditentukan oleh kesetiaan. Jika menikah di gereja diberkati pendeta atau pastor, kalau tidak setia zina namanya. Sekalipun ada saksi diberkati pastor atau pendeta, itu zina namanya. Jadi Oke, arti oke. pernikahan itu adalah kesetiaan, zina atau tidak zinanya. Sudah, Tolong sudah. mengerti firman Tuhan. Tanimbar, izin. Pertanyaan saya, ini pertanyaan informatif saja ya. Tinggal Anda jawab. Jadi menurut Tanimbar, kumpul kebo itu dibenarkan dalam Alkitab. Kumpul kebo atau apa namanya tadi? Jadi menurut Tanimbar, kumpul kebo itu dibenarkan menurut ajaran Alkitab? Jawab ya atau tidak. Kan saya sudah bilang kumpul kebo tetapi setia, jangan memotong memperkosa perkataan saya, Pak. Kumpul kebo tetapi setia itu dibenarkan di dalam Alkitab. Iya, 10 Markus. Boleh tunjukkan yang terkait dengan kumpul kebo itu dibenarkan? Kumpul kebo itu kan tidak diberkati Tuhan. Ya sekarang begini ya, Pak Komplain. Anda lebih pilih mana? Anda lebih pilih Bukan, mana? saya itu Anda membawa kepada sampai maut memisahkan atau diberkati pastor tetapi bercerai kawin, cerai kawin. Itu Ayo, Anda bawa membenarkan yang mana? sebentar. Saya jawab. Anda membawa kepada namanya dikotomi palsu. Anda tahu tidak apa itu dikotomi palsu, Tanimbar? Dikotomi palsu itu membawa kepada kedua pilihan yang dua-duanya salah, tetapi dipaksa untuk memilih kedua-duanya. Sedangkan ada alternatif lain yang bisa kita pilih. Itu namanya dikotomi palsu. Gereja Katolik tidak membenarkan kedua-duanya dan tidak bisa dipilih mana yang lebih baik dari antara keduanya. Itu ajaran gereja. Baik, saya mengerti apa yang iman Bapak ini ya. Baik, saya akan izin saya bicara. Makanya iman Kristen itu umat terjemahan, Pak, bukan umat penghafal. Ayat-ayat Alkitab itu harus memiliki arti dan makna terselubung, jangan diartikan sesuai rupiah. Kenapa di Indonesia kebo itu dilarang, dianggap zina? Karena kita minoritas. Tetapi Oke, izin Tanimbar. mereka diperbolehkan. Tanimbar. Beda agama Gini, dilarang. minimal untuk mendukung pernyataan Anda, tunjukkan ajaran gereja Anda ya. Sebentar, untuk mendukung pernyataan Anda, Tanimbar. Untuk mendukung pernyataan Anda, tunjukkan ajaran gereja Anda yang membenarkan kumpul kebo. Boleh nggak ditunjukkan datanya? Tidak Pengajaran membawa gereja Anda. Gereja itu iman persekutuan orang percaya. Saya mengartikan ayat firman Tuhan sesuai dengan pengertian hati saya. Zina atau tidaknya. Sebentar. Zina atau Berarti tidak menurut zina, pandangan pribadi saudara gitu, bukan berdasarkan ajaran gereja. Ya, kalau jatuhnya kepada subjektivitas pribadi, ya ngapain kita berdebat? Ya, itu tidak bisa diperdebatkan kalau subjektivitas pribadi. Banyak orang-orang Kristen, ya, banyak orang-orang Kristen yang mengikuti ulama-ulama gereja. Karena takut, karena kita hidup di suatu negara dan negara mempunyai aturan konstitusi. Paman Elang ambil alih, kita tidak bisa diskusi karena dia berdasarkan secara alkitabiah itu zina atau tidak zinanya kesetiaan, Pak. Karena kita takut karena itu negara yang memiliki konstitusi. Ini Pak Tanimbar. Di atas negaranya. Tanimbar, kalau berbicara kitab suci itu bukan berdasarkan pengalaman pribadi Bapak itu loh. Itu yang tertulis, Pak. Ya. Sekarang saya tanya Bapak, yang setia itu berapa banyak dibandingkan dengan yang tidak setia? Karena kumpul kebo itu jadinya biang persinggungan, selingkuh, biang dosa, percabulan dan lain-lain. Anda izinkan itu loh. Dari itu Pak, tadi kan pertanyaan saya dengar baik-baik. Lebih baik kumpul kebo. Bapak setuju berarti kumpul kebo itu ada yang setia? Enggak setuju saya. Itu yang setia berapa, Pak? Ya kebanyakan sih jangan Pak, yang setia berapa? Yang aja kawin cerai. Enggak. Itu Bapak sudah ajarannya udah salah. Dari yang 100 loh, kumpul kebo itu yang setia berapa? Bapak jawab dulu.
Ya kenapa saya? Ya itu kan urusan itu Pak, urusan dia dengan oknum itu sendiri dengan Iya, itu Tuhan. kan statementnya Bapak. Bapak membuat statement di publik ini loh. Iya. Makanya saya tanya, dari 100 itu berapa kira-kira yang setia kumpul kebo itu? Ya saya tidak tahu Pak, ngapain saya ngurusin orang lain? Itu kan urusan Tuhan, kan di dalam ayat Tuhan tidak boleh menghakimi. Menghakimi itu haknya Tuhan. Makanya di dalam Protestan boleh bercerai, tapi sebetulnya kan secara Alkitabiah tidak boleh. Karena mengacu kepada ayat manusia tidak boleh Jadi menghakimi. Bapak kawin Beda ini sama berdasarkan makanya kumpul syariat kebo Katolik berarti. dengan syariat Protestan, syariat Katolik Pak itu lebih Tanimbar. kuat, sedangkan Protestan liberal karena mengacu ayat itu tadi. Tidak boleh Pak menghakimi, Tanimbar, tetapi ajarannya Anda itu tidak kawin boleh. itu hasil kumpul kebo atau hasil pernikahan Anda di gereja? Apanya? Anda menikah itu di gereja hasil kumpul kebo Anda, atau Anda menikah itu memang Kenapa ini ke katekisasi? privasi? Ini kan ajaran. Lah, Enggak perlu kan Anda Anda yang korek-korek mengajarkan privasi ini. saya. Enggak bisa. Ini kan Begitu, ajaran, Pak. ajaran iman Jangan Kristen. begitu. Saya kurang- Statement Anda udah salah, Pak. Itu. Oke, baik kalau misalkan salah, di mana ayatnya? Apakah ada nggak ayat di dalam Alkitab apa yang disatukan pendeta atau manusia? Apa yang disatukan oleh Allah? Lalu di dalam Markus 10 ayat 10 sampai 12 itu kesetiaan, jinah atau tidak jinahnya, hubungan suatu suami istri atau hubungan laki-laki dan perempuan itu ditentukan dengan kesetiaan. Gini, Pak. Anda berbicara itu buktikan Anda sendiri. Anda itu kawin di gereja, ya diberkati oleh pendeta atau dan lain-lain, atau Anda kumpul kebo belum nikah gitu loh. Tapi sudah ada anak gitu. Yang mana Anda punya? Kalau kan tadi saya sudah bilang, kalau harus memilih, ya ini pandangan saya sebagai pengertian firman Tuhan menurut iman saya, lebih baik kita tidak diberkati tetapi setia sampai punya anak sampai hanya maut saja yang memisahkan. Daripada menikah di gereja kawin cerai, saya mau tanya lebih baik mana menurut Anda? Jawab pertanyaan saya. Apa? Di gereja walaupun nanti kita Perkawinan itu bercerai, adalah Pak. kesetiaan. Jangan bawa-bawa Kenapa? privasi. Apa yang salah? Apa yang salah dengan perceraian itu? Saya tanya dulu apa yang Kan salah? di dalam Markus 10 ayat 10 sampai 12 kan barang siapa menceraikan istrinya lalu menikah lagi, Lalu ia kalau hidup di dua-duanya sudah pernikahan. nggak mau gimana, Pak? Saya tanya dulu. Apanya? Dua-duanya sudah tidak mau gimana? Sudah dimediasi terus tidak mau gimana, Pak? Oke, berarti dia harus komitmen, tidak boleh Komitmen menikah. untuk hidup bersama untuk ribut gitu. Tidak boleh menikah lagi, tidak boleh berhubungan lagi, berhubungan dengan wanita lain atau laki-laki lain. Dari mana Bapak tahu? Ya iya dong, itulah makanya arti firman Tuhan itu diartikan harus secara alkitabiah, Pak. Jangan secara hurufiah. Loh, Bapak yang mengartikan secara hurufiah Kalau itu, Pak. misalkan bercerai, Bapak artinya mengizinkan ya. Dengar dulu, Pak. begini Pak, begini Pak. Kalau misalkan kita menikah di gereja, kita bersumpah di hadapan Tuhan, disaksikan oleh jemaat. Lalu kita bercerai. Iya, saya tanya. Kalau Kita juga menikah di berdosa, gereja, Pak. terus bercerai, Kita sudah tidak apa menepati salahnya? janji kita kepada Tuhan. Lalu Yang tidak ketika menepati kita janji menikah kita lagi, jangan kepada dulu Tuhan dipotong. siapa, Pak? Hah? Apakah manusia tidak boleh bercerai? Saya tanya dulu. Anda sama Waktu saudara menikah di Anda gereja aja diberkati. bisa ribut Oke, loh. sebentar. Dengar dulu, Pak. Oke, begini. Bapak ini terlalu jauh Begini, logikanya. Terserah. Saya mau tanya dulu nih sebentar. Bercerai itu haknya manusia. Saya tidak bisa menghakimi. Tetapi ketika kita menikah di gereja, kita janji kepada Tuhan untuk setia, hanya maut saja yang memisahkan. Kalau misalkan kita bercerai, artinya kita melanggar sumpah kita kepada Tuhan. Apakah itu benar? Kita melanggar sumpah kita terhadap Tuhan. Ya iya, ketika Bapak kan udah pernah menikah kan di gereja kan? Itu Iya, disumpah kan? sekarang saya tanya, disumpah pun Nah, kalau kalau bercerai seandainya memang tidak ada kecocokan, itu sudah dimediasi, kira-kira mau diterusin, Pak. Bapak sama ibu Bapak juga bisa berselisih paham. Kamu saudara Ya. bisa berselisih paham. Itu hak asasi manusia, Pak. Saya tidak bisa menghakimi. Tetapi Ya, ini kan itu kita namanya kita manusia, menjelaskan, Pak. mengartikan Dua tentang orang. firman Tuhan gitu.
dalam mencari yang tepat itu pasti ada yang tidak tepat, Pak. Mengerti enggak, Nah, Pak? maka dari itu kita harus Jadi jangan bertanggung bawa jawab. logika Bapak itu jadi Bukan sesat, logika, Pak. saya berdasarkan Alkitab, karena di Alkitab tidak ada kata cerai, hanya maut saja yang memisahkan. Jinah atau tidak jinahnya suatu hubungan itu ditentukan dengan kesetiaan. Itu dalilnya di Alkitab, Pak. Saya bukan asal ngomong. Kalau kita menikah bercerai, kita sudah melanggar sumpah kita kepada Tuhan untuk setia sampai hanya maut saja yang Benar, memisahkan. Pak. Sakit Tidak maupun ada susah. manusia yang mau menikah itu bercerai, Pak. Bapak harus Ya, paham dulu sampai sana. jangan dulu dipotong, Pak. Saya belum selesai. Itu yang pertama. Oh. Bapak lihat di Kalau kita bercerai di dalam sebentar ada. dulu, jangan dulu dipotong. Oke, kita bercerai menurut hukum manusia itu sudah sah, tetapi menurut hukum Tuhan itu belum sah. Dia masih tetap suami istri. Makanya ketika orang bercerai di dalam hukum iman Kristiani itu tidak boleh menikah. Kalau menikah berarti dia hidup di dalam perzinahan di dalam Markus 10 ayat 10. Begitu, Pak. Ini Pak, yang saya bilang itu Bapak baca makanya perjanjian lama itu kan ada tertulis juga Musa mengizinkan perceraian. Di perjanjian baru Kristus mengatakan itu tidak boleh karena tegak tengkuknya mereka antara dua pasang ini suami istri ini, Pak. Iya, Nah, kalau mereka sudah perceraian tegak tengkuk boleh diperceraikan gitu loh. Iya, perceraian itu kan Kecuali hukum manusia, Pak. Hukum buatan perceraian itu- manusia, bukan hukum Perceraian Tuhan. itu tidak boleh karena zina, kecuali zina. Itu. Terjadi karena zina, Pak. Perceraian itu kan hukum manusia, hukum konstitusi. Kita hidup di suatu negara. Menurut hukum konstitusi, hukum negara, kita sah bercerai, tetapi menurut hukum Tuhan itu tidak berlaku. Sekarang Kita kalau orang berzina itu boleh nggak diceraikan, Pak? nggak ada kata cerai, Pak. Menurut Boleh hukum negara, nggak oke, cerai kita karena sah zina, Pak? bercerai. Coba kamu Tetapi baca menurut dulu. hukum Tuhan Boleh itu nggak? belum bercerai. Makanya tidak boleh menikah. Kalau menikah berarti dia hidup di dalam perzinahan sebagaimana dinyatakan di dalam Markus 10 ayat 12. Boleh nggak bercerai kalau zina, Pak? Kalau kedapatan zina, boleh nggak? Ya, boleh, ada ayatnya. Nah, kenapa Anda nolak itu? Kan dia sudah zina. Iya, kenapa ditolak? Karena kan bilang tidak boleh tadi. Karena dia sudah tidak setia. Intinya boleh kan? Saya bilang, arti perkawinan itu kesetiaan. Zina atau Jawab tidak zina dulu, itu boleh apa kesetiaan. tidak? Nggak usah kemana-mana. Boleh tidak karena zina? Apakah zina diperbolehkan? Tidak boleh, Pak. Aduh, susah Di dah. dalam Markus, Bapak nggak ngerti, jangan ya udahlah. kita, Izin ya, jangankan ya udahlah. Nggak ngerti Oke, itu firman pemahaman Tuhan Anda ini. pemahaman Bapak Protestan kan? Saya Protestan juga. Nggak apa-apa. Enggak, masalahnya Karena Bapak menurut hukum memahami itu terlalu cerai, Pak. terlalu ini. Kita tidak tolerir, Pak. Tapi Bapak penyimpangannya besar juga dari pemahaman Bapak itu. Ya, karena Bapak mengikuti hukum manusia kan. Nah, karena hukum Tuhan itu setia, Pak. Lebih baik kita hidup tidak diberkati, misalkan kayak menikah beda agama. Karena di negara kita nggak bisa. Lebih baik kita tidak diberkati, tetapi kita setia, komitmen kepada Tuhan sampai maut memisahkan. Daripada menikah di gereja, tetapi kawin cerai. Kan saya bilang lebih baik orang mana, itu, lebih Pak, benar mana. melakukannya karena zina, Pak. Makanya ada Begini, pihak Pak. ketiga. Begini, Paham nggak, Pak. Pak? Menikah beda agama dilarang. Tetapi perceraian diperbolehkan oleh konstitusi. Perceraian itu kan hukum negara, bukan hukum Tuhan. Menurut hukum negara perceraian sah, tetapi menurut hukum Tuhan itu tidak berlaku. Makanya kenapa di Indonesia ditekankan untuk menikah gereja karena mengikuti aturan konstitusi. Karena negara memiliki hukum untuk menata setiap warga negaranya. Karena hukum negara dengan hukum Tuhan itu berbeda. Hukum negara boleh bercerai, tetapi hukum Tuhan tidak. Orang yang menikah berbeda agama, tetapi tidak boleh diizinkan oleh konstitusi. Tetapi perceraian diperbolehkan. Apakah itu fair? Maaf, poligami misalkan diperbolehkan. Apakah itu fair? Di dalam iman Kristiani, jangankan yang masih suami istri, yang sudah bercerai saja lalu menikah lagi, itu
Di dalam iman Kristennya, konteks itu zina. Di dalam Markus ayatnya. Paman Tanimbar. Berarti Paman Tanimbar bisa buat satu subdenom baru ya. Gereja Denom Tidak. Pentakosta, subdenom Kumpul Kebo. Bisa itu. Tidak, Pak. Berbeda makanya orang-orang Kristen hukum negara, hukum manusia mengartikan Nek. firman Tuhan itu bukan menurut hukum Tuhan. Sepakat Tanimbar, enggak? sebentar. Itu hukum Saya negara, hukum buatan manusia. saya jelaskan ke Tanimbar dulu ya. Izin Paman Elang, kasih besarkan saya sedikit ya. Saya turun Ini- dulu ya. Soalnya enggak ini sih. Ini juga enggak nyambung. ini Tanimbar di 1 Korintus 6 ayat 18 ya, disampaikan begini ya. Sebentar. Jauhilah, itu kalau terjemahan LAI-nya ya, flee sexual immorality ya. Jauhilah percabulan. Di sini pakai kata purnian ya. Jauhilah pencabulan ya. Pakai kata pornean. Pornean ini apa ya? Itu pornean itu luas ya cakupannya. Nah, kita lihat yang ke leksikon ya, strong leksikonnya. Suaranya kecil, Pak, agak diperbesar lagi, Pak. Kurang dengar Dah. saya, Pak. Oke, sudah. Ya. Secara strong leksikon, dengar ya. Sexual immorality tadi itu termasuk ya, sebentar. Ini kita lihat terjemahannya ya. Secara strong, arti strong itu termasuk tadi dengan kumpul kebo ya. Kecil, Pak, euy. Oke, gini aja, Pak. Percabulan itu seperti apa, Pak? Kalau saya boleh tahu, Pak. Apakah ganti-ganti pasangan? Yang dimaksud dengan pencabulan seksual immorality tadi itu termasuk dengan kumpul kebo ya. Hubungan seksual di luar ikatan Berarti perkawinan. percabulan itu hubungan seks ya? Hubungan seks ya? Ini topik leksikonnya. Suaranya kecil, Pak. Ya, ini. Porneia ya, itu termasuk semua bentuk aktivitas seksual, all forms of sexual activity ya, outside the covenant of marriage ya, di luar ikatan perkawinan ya, as ordained ya by God ya, di luar ikatan perkawinan oleh Allah ya. Porneia dalam terjemahan merujuk kepada 1 Korintus tadi itu percabulan. Itu luas cakupannya, Pak. Jauhilah percabulan. Percabulan itu, ya porneia tadi itu termasuk aktivitas hubungan seksual di luar ikatan perkawinan. Jadi tidak ada ajaran gereja atau ajaran Alkitab yang membenarkan kumpul kebo. Kalau Paman Tanimbar punya ayat yang membenarkan kumpul kebo, kau jangan cabang dulu ke lebih baik mana. Ya, fokus ke kumpul kebo saja. Supaya jangan bercabang-cabang pola pikirmu. Kalau Anda bisa tunjukkan ayat yang membenarkan kumpul kebo, silakan. Oke. Saya bicara ya. Tadi kan saya sudah bilang kumpul kebo itu dalam arti setia sampai maut memisahkan. Kan saya pertanyaannya itu, jangan dipotong atau diperkosa perkataan saya seakan-akan saya kumpul kebo, tidak ada perkataan lanjutan. Gitu kan. Om. Terus satu lagi, ya, Pak. Sebentar. Anda falasi ya. Anda falasi ya. Bentar, saya mau tanya lagi. Kumpul kebo itu, ya sebentar. Enggak, tadi Kumpul kebo percabulan itu mau apa, Pak? setia. Boleh tahu, Pak? Hubungan seks ya, Mau- segala bentuk hubungan seks ya. Sebentar, ya. Mau Enggak, setia pencabulan atau tadi tidak kita lanjut, setia Bapak tadi pun, bertanya. Pencabulan Iya. itu hubungan seks ya. Oke, lalu yang Porneia. menikah itu berhubungan seks nggak? porneia, hubungan seksual di luar ikatan perkawinan. Tadi sudah dijelaskan kok di situ. Itu kan aturan hukum manusia, Pak. Aturan hukum Tuhan kan kesetiaan. Sarve. Paman Dalang. Aduh, Izin ini dulu. falasinya sudah akut sekali ini. Sudah. Sarve, izin Paman Ya, Dalang. Salpi Pascalis, silakan. Hei, Anda ini manusia atau tidak? Saya punya anjing di rumah. Dia setia. Apakah Anda seperti itu?
Kenapa? Apakah Anda seperti itu? Atau Anda dulu nikah atau tidak? Anda Ini nikah jangan dulu atau tidak? privasi, jangan bawa privasi. Jangan bawa Hei. privasi. Ini Iya. tentang firman Tuhan, pengertian firman Tuhan. Benar. Setuju Tuhan itu nggak tidak Anda pernah bahwa salah. kesetiaan yang menentukan jinah atau tidak jinahnya Kau kesetiaan? dengar, apa yang dipersatukan Allah itu tidak boleh diceraikan manusia. Itu sudah benar. Tetapi manusianya yang melanggar, tapi kumpul kebo itu juga walau setia itu tetap salah juga. Oke, saya mau bertanya kepada Anda Paskali. Saya mau akan bertanya kepada Anda. Lebih pilih mana? Lebih benar mana? Kamu Saya tidak ada. Pernyataanmu itu tetap salah. Karena apa? Dua-duanya sudah salah. Dua-duanya sudah salah. Alan mengerti. Anjing saja berarti bisa kamu setia menolak walau kesetiaan. tanpa nikah. Berarti kamu menolak kesetiaan dalam hubungan laki-laki dan perempuan. Loh, harus setia. Nah. Nikah itu harus setia. Anda tahu tidak? Ya, Tapi tidak kan saya dibenarkan untuk kumpul pertanyaannya, kebo. pertanyaan Tidak kan dibenarkan jangan untuk diperkosa kumpul-kebo. perkataan saya. Kan saya bilang lebih baik mana menikah kumpul kebo atau tidak diberkati Dua-duanya Tuhan, salah. tapi Dua-duanya setia. salah. Berarti Karena kamu salah tentang kesetiaan. apa yang diajarkan Allah Ya, itu berarti kamu untuk salah tentang setia. kesetiaan. Berarti Apa kamu yang salah diajar- tentang kesetiaan. Apa yang diajarkan Allah itu untuk setia. Ya. Bukan berarti kau kumpul kebo karena setia, berarti itu ajaran Allah. Saya punya anjing saja setia kok. Ada nggak Bagaimana ayat kau? yang Anda disebutkan nikah atau pendeta? tidak? Ada nggak Anda ayat nikah apa atau yang tidak? disebutkan Anda pendeta? dulu. Anak Anda nanti boleh nggak kumpul kebo? Ada nggak? Ada nggak ayat? Anak Anda boleh Ini nggak jangan kumpul bawa kebo privasi. nanti? Ini pengertian ayat firman Tuhan. Kau Jangan punya bawa privasi. bodoh. Kau tidak boleh beragama kau tidak boleh beragama. Bodoh kau. Siapa kamu? Tuhan aja mengasihi orang berdosa. Siapa kamu? Kau punya pertanyaan dan pernyataan juga. Siapa kamu? Siapa kamu Tuhan kau? datang jangan orang, makanya orang-orang Kristen seperti kalian ini orang-orang fanatik. Kau itu penyesat. Kalian itu orang fanatik, mengartikan firman Kau Tuhan. penyesat. Itu Kau salahkan Saya tidak ajaran sesat. Tuhan. Kau salahkan Saya tidak ajaran sesat. Tuhan. Kau punya mau sendiri. Saya kumpul kebo Saya tanpa tidak sesat. disatukan Allah. Saya ingin kalian tahu pengertian firman Tuhan. Ini menjelaskan tentang arti firman Tuhan, bukan Kau itu privasi. di luar nalar. Binatang saja ada yang setia. Nah, berarti kamu kamu menikah ya? Itu binatang, Sering kau punya selingkuh ya? pernyataan itu. Makanya kau nolak kesetiaan ya? Kamu menikah tapi sering selingkuh ya? Kau nolak kesetiaan makanya. Tidak menolak kesetiaan karena kesetiaan yang diinginkan Lalu kamu Allah. kenapa kamu Tetapi lebih kenapa kamu menolak harus kesetiaan? harus melalui Itu ajarannya dia perbuatan juga. manusia. Bukan yang kau buat-buat saja sendiri. Izin Kau ya, manusia izin yang mengenai. atur Tuhan sendiri. bertanya, Izin. lebih benar Kau- mana? kau Izin sedikit. berarti bukan Tanimbar manusia aja diam kau. diam dulu. Tanimbar ya. Ya, yang kesetiaan itu tidak di gereja Katolik tidak defense ya terhadap kesetiaan. Kesetiaan itu benar adanya ya. Ya. Kesetiaan itu diajarkan gereja dan gereja mengajarkan bahwa kesetiaan itu adalah ajaran Itu Tuhan. diajarkan. Maka jinah atau tidak Setia, jinahnya tapi harus melalui sebentar. Setuju nggak? Yang tidak Harus benarnya melalui itu ajaran kumpul itu kebonya. Tidak usah Iya, panjang Mbak. lebar. Setuju tidaknya jinah atau tidaknya Baru kau mau manusia salah-salahkan itu ditentukan Fahmi. kesetiaan. Sembarang saja kau. Kau Tanimbar ini punya falasi perkataan Iya sama bos, makanya sekarang. jadi orang jangan fanatik. Tanimbar ini logikal falasinya Kau itu terlalu bukan jauh. manusia. bisa Kau tidak saya kau tidak usah beragama kau. saya isti. Tidak usah beragama kau. Tidak usah saya beragama izin. kau. Kau pikiranmu sama dengan ini binatang peliharaan saya punya. Bang Paskalis. Ya, lebih baik setia daripada menikah tapi selingkuh. Jangan-jangan tidak Papa sekali pantas ini masuk selingkuh ini. ya, udah menikah sering selingkuh ya, tidak setia ya. Bentar, Kenapa Papa sekali menolak? Bentar, Tanimbar. Itu Kalaupun ajaran dia firman tidak Tuhan setia setia, itu tidak Pak. dibenarkan. Zina atau tidak zina, Tapi itu kau tentang tidak boleh kesetiaan. samakan. Bentar, samakan Paskalis, orang yang Paskalis. kumpul kebo begitu saja. Paskalis, Kau bentar dulu. Pikiranmu IQ-mu jongkok sekali kau. Oke, Paskalis sabar dulu. Gini loh. Tadi sudah dikatakan Paskalis, Pikiran. ada anjing sepasang kita taruh di belakang. Ya. Ini sepasang ini mereka kawin. Nah, tanpa ada pemberkatan gitulah ya. Lalu
kamu juga kawin, ada kamu Firman menikah. Tuhan itu Bentar untuk dulu manusia, Tanimbar, Pak. Tanimbar. Bentar dulu, nanti kamu saya kasih ngomong. Baru kamu menikah dengan wanita, contoh ya. Ini contoh. Menikah dengan wanita, kamu setia tanpa ada pemberkatan dari gereja. Ya, itu namanya perzinahan atau percabulan sama, ya. Karena tidak ada ajaran Yesus seperti itu. Tidak ada. Bahkan di Alkitab tidak ada seperti itu. Nah, yang dimaksud begini, ketika kamu sudah menikah disatukan oleh Allah, kamu harus setia. Kamu kan sudah dipersatukan Allah. Kamu harus setia dengan pasanganmu. Dipersatukan Allah itu dengan cara bagaimana? Ya diberkati di gereja. Itulah cara Allah memakai pendeta atau pastor mempersatukannya. Jangan kau yang beri pilihan. Itu cara Allah. Bukan, nggak usah, yang penting kita setia. Ya apa bedanya kita dengan binatang hewan tadi? Kodok itu saya lihat di depan rumah saya, itu nggak ada yang persatukan, itu tidak ada dipersatukan Allah, pergi ke gereja. Sudah gencet, saya lihat kodok di depan itu. Dia tidak setia, sudah dipersatukan Allah. Dia tidak setia. Itu sama Itu loh. dia dengan yang kumpul kebo yang tidak, walaupun setia itu tadi sama. Iya. Kalau cerai statusnya. bagaimana lalu menikah lagi? Iya, itu Atau dosa. selingkuh, ayo. Itu dosa zina. Ayo. Dilarang memang, itu dilarang. Dilarang. Lebih baik Kita diharuskan untuk tapi setia dong. Diharuskan untuk setia. Ya kan? Setia pun tanpa pemberkatan zina nih gimana? Begini. Disahkan untuk setia, disahkan untuk setia. Kalau menikah cerai lalu kawin lagi atau selingkuh punya simpanan. Ya, sama Ayo. salahnya dengan Ayo, yang lebih kumpul baik kebo mana? walau setia. Anda mengerti Dua-duanya tidak baik, dua-duanya salah, dua-duanya Dua-duanya dosa. tidak baik. Orang Nekat yang nyata kau Tanimbar. Udah. Besok kita lanjutkan. Udah. Siapa yang mau ngomong nih? Ini Matahari. Silakan, Matahari. siapapun di dunia tidak pro kau. Bang Tanimbar, tadi dikatakan yang penting setia ya. Bisa jelaskan dulu konsep setia itu sebenarnya apa? Oke. Apa nih kesetiaan? Oke, saya kan tadi bertanya, lebih benar mana? Menikah tidak Gini. Aduh, makin diperpanjang ini. Setia gini maksudnya. Itu gini. Tadi kan sudah dapat gambar. Setia itu dia nggak ada lagi kawin lagi dengan pasangan yang lain. Oh, Tetap bukan, satu dengan salah satu. Salah Bentar dulu. Dia begini, nggak usah diberkati di gereja, ya. Yang penting kita setia sama pasangan sampai akhir maut memisahkannya, kematian yang memisahkannya. Itu namanya setia. Boleh tuh dibenarkan oleh Tanimbar tanpa ada diberkati di gereja. Oh, Itu maksudnya setianya. daripada menikah begini ya. kawin cerai selingkuh punya Begini simpanan, ayo lebih benar mana? Begini ya Bang Tanimbar. Oknum saja, Pak. Oknum yang tidak mau setia. Bisa kasih saya sedikit waktu? Begini. Ya, silakan. Begini Bang Tanimbar. Beri waktu untuk menjawab tadi. Setia itu adalah komitmen. Nah, komitmen itu kita ucapkan. Nah, siapa penjaga komitmen itu? Nah, tadi dikatakan ada Allah, ada pendeta, ada pastor. Nah, tapi untuk menjaga komitmen kita di dunia ini dibutuhkan satu lembaga, gitu. Jadi tidak benar kalau kita cuma mengucapkan kepada wanita atau kepada pria, saya setia sama kamu. Wah, itu abu itu. Gitu loh. Jadi setia hanya di bibir secara subjektif itu bukan kesetiaan yang sejati gitu. Gitu Bang Tanimbar. Oke. Kalau misalkan menikah diberkati tapi tidak setia, kawin cerai bagaimana? Salah juga, dosa juga. Aditya tuh. Nekat yang nyata ini. Oke, nanti kita gabung lagi sudah jam 9.
kumpul kebo asal sumpah itu Bentar. salah. Begini Bang Udah, Tanimbar. Bang. Ayo ini orang setia tadi- atau Tadi melanggar sumpah yang Tuhan untuk yang jadi kedua, setia. yang kedua Bang Tanimbar. Yang kedua Bang Tanimbar. Ya, Ya, sekarang bentar, saya gini aja, belum gini aja, melanggar. bentar, gak usah panjang dulu, kau usah. Gini aja, kalau kamu ada punya anak laki-laki, ya udah kamu ajarkan aja, anak perempuanmu kau ajarkan aja begitu. Yang penting setia, gak usah Saya diberkati. bilang tadi paman. Kau ajarkan aja ya. Oke, kau ajarkan aja ya sama anakmu dan murid-muridmu. Sampai berkah dalam untuk kita semua. Oke, udah. Sampai ya. Kau ajarkan aja pengajaran itu. Jawab. Betul paman. Minta